Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Terus untuk menyapa siswa Indonesia bersama siswa Indonesia untuk terus berbagi ilmu pengetahuan bersama dengan satu tujuan menjadikan matematika membumi di Nusantara. Terus menjadikan matematika menjadi sahabat yang menyenangkan bagi kita semua. Seperti biasa, kita pada kesempatan siang ini menyapa dulu SMP kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan bercerita tentang perbandingan senilai. Kita akan coba bersama apa yang telah dipersiapkan oleh kru dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Oke, kita akan membahas halaman 28 untuk SMP kelas 7 nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Oke, kita coba lihat bersama. Nomor 3. Tabel berikut menunjukkan waktu yang ditempuh Andi dalam perjalanan dengan notasi X dan jarak yang ditempuh dengan notasi Y. Asumsikan kendaraan berkecepatan konstan, tentukan kecepatan sepeda motor yang dikendarai dalam kilometer per jam. Jadi kalau dalam soal ini kita lihat ada dua objek, yaitu objek waktu dan objek jarak. Kalau kita lihat perbandingannya ini perbandingan yang senilai atau proporsional. Karena 1 berbanding 40, sama dengan 2 berbanding 80, sama dengan 3 berbanding 20. Sama-sama bernilai 1/40. Karena dikatakan kecepatannya konstan, kecepatannya tetap, tentukan kecepatan. Kita tahu rumus kecepatan itu adalah biasanya adalah waktu. Rumus itu adalah jarak per waktu. Jarak per waktu. Oke. Jadi kalau kita lihat jarak per waktunya itu seluruhnya sama. Kalau untuk perbandingan yang pada kolom pertama itu adalah 40 berbanding 1. Untuk kolom kedua sama dengan 80 berbanding 2. Kalau kolom ketiga 120 berbanding 3. Itu sama dengan keseluruhannya bernilai 40. Jadi kalau kita lihat, tentukan kecepatan sepeda motor yang dikendarai adalah 40 km per jam. Nah, itu dia tadi. Karena ada rumus kecepatan adalah jarak per waktu. Jadi kalau jarak untuk setiap kolom ini kita lakukan perbandingan atau kita bagi jarak 40/1 untuk kolom pertama nih, untuk kolom per-2 80/2, untuk kolom ketiga 120/3, hasil baginya itu sama-sama 40 km per jam. Jadi kita katakan bahwa kecepatan sepeda motor tersebut adalah 40 km per jam. Oke, sama saja. Jadi kalau kita lihat soal yang barusan kita bahas ini masih dalam kategori soal yang melakukan perbandingan senilai. Kebetulan diaplikasikan dalam menentukan kecepatan. Di mana rumus kecepatan itu biasanya adalah jarak per waktu. Jadi karena dia setiap kolom itu menunjukkan sama hasilnya, yaitu 40 km per jam, maka kita katakan kecepatannya adalah 40 km per jam. Oke, kita coba lihat soal yang berikut. Kita share soal berikut. Susi sedang berada di pasar malam, dia membayar 3.000 untuk tiket masuk dan 2.000 untuk tiket permainan. Jadi kalau kita lihat disuruh melengkapi tabel, di mana tabel ini
katanya merupakan perbandingan antara jumlah tiket dan total biaya yang diperlukan. Jadi kalau disuruh mengisi melengkapkan tabel, itu sederhana saja jawabnya. Kita asumsikan saja dia perbandingan senilai. Jadi kalau 2/5, jadi kalau kita diminta menentukan perbandingannya itu melengkapi tabel, kita lakukan dengan konsep, dengan andaian bahwa terjadi perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai itu kalau kita lihat kolom pertama perbandingan banyak tiket dengan biaya adalah 2/5, itu harus sama dengan 4 kalau kita katakan 4/X. Nah, ini kita cari nilai X-nya nih. Kita banyak hal yang dapat dilakukan. Di antaranya mungkin kalau kita lihat 2/5, kenapa di atasnya 4? Berarti ini kan dikali 2. Maka hasilnya 4. Kalau di atas kali 2, di bawah juga harus kali 2. Berarti 5 kali 2 adalah 10. Jadi X-nya itu adalah 10. Atau kita lakukan dengan melakukan perkalian silang misalnya. Contoh misalnya 2/5 itu sama dengan 4/X. Kita kali silang. 2 kali X, 2X. Sama dengan 4 kali 5, 20. Maka nilai X adalah 20 dibagi dengan 2. Berarti 10. Berarti di sini isinya 10. Nah, untuk mencari berapakah nilai yang berikutnya, kita terserah saja menggunakan perbandingan 4/10 atau 2/5. Kita pakai aja 2/5, tetap enggak apa-apa. 2/5 ini sama dengan 6/Y. Nah, jangan X terus 6/Y. Kalau kita kali silang juga boleh. 2 kali Y sama dengan 6 kali 5, 30. Berarti Y yang dimaksud adalah 30 dibagi 2. Sama dengan 15. Berarti di sini isinya adalah 15. Oke, 15. Lalu berapa yang di sini? Kita lakukan hal yang sama. Perbandingannya kita ambil perbandingan yang di depan saja. 2/5 sama dengan 8/Z. Kita katakan Z. Kali silang. 2 dikali Z berarti 2Z. Sama dengan 8 kali 5 sama dengan 40. Berarti Z-nya itu adalah 40/2. Atau sama dengan 20. Berarti nilai berikutnya adalah 20. Oke, hapus dulu. Ini adalah bernilai 20. Kita berarti ini 20. Nah, jadi kalau untuk yang berikutnya kita tengok aja lompatannya 2, 4, 6, 8 berarti di sini 10. Nah, ini dia lagi. Jadi kalau dia 10 berapa? Sama saja caranya kalau mau kita lakukan, kita hapus dulu semua ini, kita hapus dulu. Oke, kita tunggu sebentar, kita hapus. Oke, berarti kita kalau dia tadi 2/5 sama dengan 10/T. Nah, per T lagi.
2 dikali T 2T sama dengan 10 kali 5, 50. Ini perkalian silang namanya. Berarti T sama dengan 50 per 2. Sama dengan 25. Berarti di sini 25. Nah, itulah yang dikatakan sebagai konsep perbandingan secara proporsional atau perbandingan senilai. Di mana perbandingan untuk setiap objek pada setiap kolom yang diberikan harus sama. Yang B, buat titik-titik pasangan berurut menyatakan hubungan banyak tiket dan total biaya yang dikeluarkan Susi dan buat garis yang menghubungkan titik tersebut. Jadi kalau kita mau buat garis seperti sumbu X dan sumbu Y. Oke, jadi kita sumbu X, sumbu Y. Jadi kalau kita lihat sumbu X dan sumbu Y-nya, ada X-nya itu ada 2, oke, ada 4, ada 6, ada 8, dan ada 10. Nah, di sini juga ada 5, ada 10, ada 15, ada 20, ada 25. Jadi tinggal memberikan titik saja. Kalau dia 2, 5. Kalau dia 4, 10. Kalau dia 6 tadi 15. Kalau 8, 20. Kalau 10, 25. Tinggal hubungkan garis. Yes, ini dia. Yang C, apakah dia proporsional? Yes, yang C dia adalah proporsional. Ya, jawabannya ya. Karena perbandingan untuk setiap objek pada setiap kolom sama. Karena nilai perbandingan untuk setiap kolom sama. Untuk setiap kolom sama. Setiap kolom sama. Adalah sama. Oke, saya rasa cukup penjelasan kita untuk sesi kali ini. Merupakan soal menarik yang telah disiapkan oleh kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Saya Rado Yendra bersama pengelola Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika undur diri dulu. Pastikan patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.